الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Akhwan fiddin, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Tak henti-hentinya kita kembali memanjatkan puja dan puji kita kepada Allah Jalla wa'ala yang telah menganugerahkan kepada kita kesempatan yang mulia ini, yaitu bertemu di tempat yang mulia ini, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka kita menuntut ilmu yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kesempatan yang mulia ini merupakan kebaikan yang dilimpahkan oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Jalla wa ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma,
Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, niscaya Allah fahamkan dia tentang agamanya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya mempelajari agama Allah Jalla wa'ala adalah kebaikan yang diinginkan oleh Allah. Dan barang siapa yang dibukakan oleh Allah untuk memahami agamanya, berarti dia telah ditunjukkan oleh Allah kepada jalan surga. Dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang Allah mudahkan untuk menuntut ilmu, barang siapa yang menjalani sebuah jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka sudah selayaknya bila kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan hati kita untuk mempelajari agamanya ini. Jangan kita kira bahwa keinginan untuk mempelajari agama Allah Jalla wa'ala adalah anugerah yang kecil. Ini pemberian Allah yang tak terhingga. Tidak sembarang orang mendapatkannya. Hanya bagi orang-orang yang Allah inginkan untuk kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan jalannya, sehingga dia mau menuntut ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah, yang tak kalah besarnya pula yaitu kenikmatan Allah Jalla wa'ala yang berupa Islam, yang telah Allah jadikan kita sebagai pemeluknya. Kalau bukan karena petunjuk Allah Jalla wa'ala, tak seorang pun di antara kita yang bisa memeluk Islam ini. Sehingga jangan kita mengira bahwa dengan keislaman kita bahwa kita telah berjasa atas Allah Jalla wa'ala. Tetapi sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita muslimin, berarti Allah yang telah mencurahkan anugerahnya kepada kita. Yamunnuna 'alaika an aslamu, qul la tamunnu 'alayya islamakum, balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Yamunnuna 'alaika an aslamu, mereka menyangka bahwa mereka telah memberi anugerah kepadamu ketika mereka masuk ke dalam Islam. Kemudian kata Allah kepada Rasulnya, Qul, katakan kepada mereka itu, La tamunnu 'alayya islamakum, jangan kalian menyangka bahwa kalian telah memberi anugerah
kepadaku dengan keislaman kalian. Balillahu yamunnu alaikum, tetapi Allah yang telah menganugerahkan kepada kalian an hadakum lil iman, ketika Allah menunjuki kalian kepada keimanan. In kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Allah menyatakan dalam ayat yang lainnya, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada satu kenikmatan yang menimpa kalian melainkan datangnya dari Allah. Maka ini adalah anugerah dari Allah Jalla wa Ala, yang seharusnya kita mensyukuri nikmat Allah ini dengan menambah amal kebaikan kita, menambah ibadah kita, menambah ketekunan kita di dalam beragama, sehingga kenikmatan yang telah dilimpahkan oleh Allah ini tidak hilang, tidak luput dan tidak sirna daripada kita. Marilah kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan semaksimal daya upayanya beliau berupaya untuk memasukkan pamannya ke dalam Islam, yaitu Abu Thalib. Tetapi Allah Jalla wa Ala tidak menakdirkan bagi beliau bahwa pamannya masuk ke dalam Islam. Padahal paman beliau, sebagaimana yang kita tahu dari tarikh, memiliki jasa yang luar biasa terhadap beliau salawatullahi wa salamuhu alaihi. Mulai dari beliau kecil, ketika beliau butuh kepada kasih sayang dari seorang orang tua, ketika beliau membutuhkan kepada perlindungan, maka Abu Thalib tampil untuk memelihara beliau sepeninggal bapaknya Abdul Muttalib, kakek Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dipelihara, dilindungi, dibesarkan, bahkan diajari untuk mencari kehidupan dengan diajak berdagang ke negeri Syam, bahkan sampai beliau nikahkan dengan Khadijah. Dan demikianlah terus perjuangan jasa yang diberikan oleh Abu Thalib, sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diangkat sebagai nabi dan rasul. Itu pun masih Abu Thalib memberikan perlindungan, memberikan pertolongan, bantuan di saat manusia memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bahkan Abu Thalib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat pengasingan ketika beliau diboikot oleh Quraisy, sampai akhirnya Abu Thalib dijemput oleh ajal di tempat itu. Kondisi yang seperti ini, bukankah sudah wajar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk punya keinginan kuat supaya pamannya ini masuk ke dalam Islam, punya kedekatan dari sisi nasab, kedekatan dari sisi rahim, paman beliau dari arah bapaknya. Kemudian juga memiliki kedekatan dari sisi pembelaannya, jasanya kepada pembelaan Islam, yang barangkali salah seorang di antara kita
belum tentu mampu, dan bahkan tidak mungkin melakukan apa yang dilakukan oleh Abu Thalib. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat ingin kalau Abu Thalib ini masuk ke dalam Islam. Sampai akhirnya ketika hampir saja ajal akan menjemput Abu Thalib, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ya ammi, qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimatun a'addu laka biha indallah. Satu kalimat saja yang aku akan pakai sebagai hujjah untuk membelamu nanti di sisi Allah. Tetapi Allah menentukan bahwa Abu Thalib tidak bisa memeluk Islam. Sedekat apapun dia dengan Rasulullah, sebesar apapun jasanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib dihalangi masuk ke dalam Islam hanya dengan kalimat ringkas, rancu, yang membangkitkan kefanatikan terhadap agama nenek moyangnya, yang diucapkan oleh Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan kepadanya, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah engkau sudah benci terhadap agama Abdul Muttalib? Hanya ini yang dikatakan oleh Abu Jahal. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi ajakannya untuk masuk ke dalam Islam, mengucapkan la ilaha illallah, Abu Jahal mengulangi pula kalimat ini. Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Sudahkah engkau benci terhadap agama Abdul Muttalib? Cukup kalimat ringkas ini menahan Abu Thalib untuk masuk ke dalam Islam. Terbangkitkan semangat kefanatikan terhadap agama nenek moyang. Kalimat ringkas ini mengandung racun yang demikian hebat, sehingga petunjuk Allah Jalla wa'ala tidak masuk ke dalam kalbu Abu Thalib. Nah, kalau kita mengingat peristiwa ini, siapa kita dibandingkan dengan Abu Thalib? Apa hubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita lebih layak masuk ke dalam Islam dibandingkan dengan Abu Thalib? Apa yang sudah kita berikan kepada Islam ini sehingga kita lebih layak untuk masuk ke dalam Islam dibanding Abu Thalib? Tidak ada apa-apanya kita ini. Tidak punya kedekatan hubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi nasab. Tidak pula kita punya jasa pembelaan kepada Islam sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Thalib. Cuma satu jawabannya. Kenapa kita bisa masuk ke dalam Islam sementara Abu Thalib tidak masuk ke dalam Islam? Jawabannya yaitu al-hidayatu minallah. Petunjuk daripada Allah Jalla wa'ala. Jawabannya adalah apa yang dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbatul hajah yang sering kita baca, "Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu." Barang siapa yang ditunjuki oleh Allah, maka tidak akan ada yang menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Hanya itu jawabannya.
Kalau tidak, siapa kita? Ini adalah hidayah dari Allah. Marilah kita jaga hidayah Islam ini dengan sungguh-sungguh untuk mengamalkan agama Allah Jalla wa'ala. Mari kita menuntut ilmu dengan benar yang bersumber kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mari kita amalkan kitabullah dan sunnah tersebut, dan kemudian mari kita dakwahkan, kita sampaikan kepada yang lainnya. Dan terakhir, marilah kita sama-sama saling menyabarkan diri di dalam menempuh agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah syukur nikmat terhadap hidayah yang telah dibukakan oleh Allah ke dalam kalbu kita. Dan nikmat itu kalau tidak pandai kita mensyukurinya kepada Allah Jalla wa'ala, dia akan sirna, akan hilang. Sebagaimana pernyataan Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku akan tambahkan bagi kalian. Jika kalian mengingkari nikmatku, maka sungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Kalau kita mensyukuri nikmatul Islam ini dengan kita mengilmuinya, mengamalkannya, mendakwakannya, Allah akan tambah petunjuk di atas petunjuk. Sehingga semakin waktu keislaman kita akan semakin baik, semakin baik, semakin baik, dan semakin baik. Tetapi kalau kita tidak mensyukurinya, kita tidak mau mempelajarinya, atau enggan mempelajarinya, atau bermalas-malasan untuk mempelajarinya, kemudian kita tidak pula bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya, tidak pula kita memberikan curahan kemampuan kita untuk mendakwahkannya, akhirnya kita akan semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh meninggalkan Islam ini. Tinggallah hanya istilahnya saja kita sebagai muslimun, tetapi pola kehidupan kita jauh daripada Islam. Ini diakibatkan kita tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Ketika Allah memasukkan kita ke dalam Islam, tidak kita syukuri nikmat ini dengan mempelajari agamanya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Sehingga keislaman kita semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Sampai sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian orang, bahwa Islamnya adalah Islam KTP. Tanda pengenalnya saja yang Islam, tetapi pola hidupnya jauh daripada Islam. Ini karena dia tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah mensyukuri nikmatus sunnah. Mengenal sunnah Rasulullah SAW. Ini juga anugerah yang tak kalah pentingnya. Coba kita melongok kepada keadaan al-alam al-islami yang dipenuhi dengan berbagai al-inhirafat, penyelewengan agama, dipenuhi oleh al-bidah, perkara-perkara baru dalam agama, dipenuhi dengan berbagai ad-dhalalat, kesesatan-kesesatan yang mengatasnamakan Islam. Bayangkan kalau seandainya kita tidak dipertemukan dengan sunnah Rasulullah SAW, pastilah kita akan masuk ke dalam salah satu daripada kesesatan ini. Maka dengan sunnah Rasulullah SAW kita mengerti bagaimana kita harus mengamalkan Islam ini, bagaimana kita harus melakukan Islam ini yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW.
tidak dengan hawa nafsu kita, tidak dengan perasaan kita, tidak dengan akal dan logika kita, tidak pula dengan adat istiadat kita. Tetapi Islam yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taraktu fiikum syai'aini lan tadhillu ba'dahuma. Aku telah meninggalkan bagi kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat setelah keduanya. Kitabullah wa sunnati. Kitabullah dan sunnah. Oleh karena itu, ketika kita mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, kita lepas dari berbagai hawa nafsu, kepentingan, tendensi yang disuarakan oleh pihak-pihak yang sebenarnya mereka tidak sedang memperjuangkan Islam. Tapi justru mereka sedang menyuarakan kepentingan pribadi atau kepentingan golongan atau kepentingan kelompok, organisasi, aliran dan sebagainya. Maka jawabannya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kelompok-kelompok, aliran-aliran, golongan-golongan sempalan yang menyimpang daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menjauhkan kaum muslimin daripada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mencabut kenikmatannya ketika seorang jatuh ke dalam kefanatikan golongan ini. Islam tidak mengajarkan kepada kita untuk kita fanatik kepada golongan tertentu dan tidak pula kepada aliran tertentu dan tidak pula kepada kelompok tertentu, organisasi tertentu. Islam mengajarkan kita untuk hanya mengenal kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, ada sebuah ayat yang bisa kita jadikan landasan di dalam kita memahami Islam ini, yaitu firman Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran ayat 103. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah secara keseluruhan, dan janganlah kalian bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian dahulu saling bermusuhan, kemudian Allah jinakkan hati di antara kalian sehingga menjadilah kalian dengan nikmatnya bersaudara, dan kalian berada di tepi jurang neraka jahanam, kemudian Allah selamatkan kalian daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan bagi kalian ayat-ayatnya, mudah-mudahan kalian mendapatkan petunjuk. Ayat ini mengandung pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil sebagai pedoman hidup di dalam kita memahami Islam ini.
Yang pertama yaitu firman Allah Jalla wa Ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Apa tali Allah itu? Tali Allah itu adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah yang dinamai dengan Islam. Sehingga kalau kita ingin mengenal Islam, mempelajari Islam, pelajari kitabullah dan pelajari pula sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cukup. Cuma permasalahannya sekarang, setiap kita mendengarkan seorang dai, seorang ustaz atau seorang muballigh, ya, atau seorang muallim yang menyeru kepada kitabullah wa sunnah, ternyata mereka berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya di dalam menyampaikan dan memahami Islam ini. Sehingga umat yang mendengarkannya menjadi bingung. Mana yang benar dari apa-apa yang telah disampaikan oleh mereka yang menyerukan kepada Islam, kitabullah dan sunnah ini. Yang satu bilang begini, yang satu bilang begini. Maka dari sini ada pedoman lain yang harus kita ambil, bahwa kita mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fahmi man, atas pemahamannya siapa? Tentu tidak ada jawaban yang paling murni dan bersih kecuali kita mengatakan bahwa kita harus memahami kitabullah dan sunnah ini dengan pemahaman generasi yang terbaik dari umat ini. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian yang selanjutnya, kemudian yang selanjutnya. Berarti sebaik-baik generasi adalah as-sahabah, kemudian at-tabi'in dan atba'ut tabi'in. Ya, kalau kita ingin mempelajari Islam dengan sebaik-baiknya, memahami kitabullah wa sunnah, harus dengan pemahaman mereka. Mereka itu yang paling tahu tentang kitabullah wa sunnah. Kalau kita mempelajari kitabullah wa sunnah ini, ya sudah terlalu jauh silsilah sanad antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan mungkin kita tidak bisa menghitung antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah berapa generasi. Iya. Karena jarak antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah 1400 tahun lebih. Tetapi alhamdulillah, apa yang dipahami oleh as-sahabah radhiyallahu anhum, yang diwariskan kepada at-tabi'in dan atba'ut tabi'in, tidak hilang dan tidak luput daripada kita. Semua ilmu itu ternyata telah dibukukan oleh para ulama kita, ditinggalkan kepada kita, diwariskan kepada kita ini. Sehingga kalau kita melihat kepada perpustakaan Islam, kita akan jumpa sekian ribu tulisan, bahkan juta tulisan para ulama yang bisa kita gali, kita bongkar, kita pelajari untuk memahami kitabullah wa sunnah dengan riwayat-riwayat athar
dari pemahaman as-sahabah, at-tabi'in dan atba'ut tabi'in. Sehingga kalau kita kembali kepada pemahaman-pemahaman mereka ini, kita akan selamat. Karena mereka telah direkomendasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita kembali kepada pemahaman orang-orang belakangan yang tidak tahu juntrungannya, kita bisa sesat. Maka pahamilah Islam ini dengan pemahaman mereka. As-sahabatu, at-tabi'in dan atba'ut tabi'in. Maka akan tampak jelas bahwa Islam itu adalah agama yang dinyatakan oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Nah, kita apabila bertikai, berselisih, berbeda pendapat, di antara kita ada kitabullah, kemudian yang kedua adalah as-sunnah, kemudian yang ketiga, mari kita pahami dengan pemahaman generasi terbaik ini yang dinyatakan sebagai as-salaf. Kalau kita pulangkan kepada tiga dasar dan fondasi ini, maka insya Allah permasalahan kita, wahai kaum muslimin, akan selesai. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Jika kalian bertikai dalam sebuah perkara, maka pulangkanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dan itu lebih baik penyelesaiannya. Maka kita mengamalkan pernyataan Allah ini dengan kembali kepada kitabullah was sunnah dengan pemahaman generasi yang terbaik, yang langsung menerima ilmu daripada Rasulullah syafawiyan, dari mulut ke mulut. Bahkan sebagaimana yang dinyatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, kami tahu bagaimana ayat Al-Quran itu turun, dan kami mengerti bagaimana ayat itu turun, dan pada siapa turunnya, dan dalam peristiwa apa turunnya. Sehingga kalau kita ingin selamat, kembalikan pemahaman kitabullah wa sunnah kepada pemahaman mereka. Nah, kemudian Allah nyatakan, wala tafarraqu, janganlah kalian bercerai-berai. Apa yang menyebabkan kita bercerai-berai? Yang menyebabkan kita bercerai-berai adalah ketika kita tidak kembali kepada kitabullah wa sunnah. Kemudian ketika kita tidak mengembalikan pemahaman kitabullah wa sunnah itu kepada pemahaman salaf. Masing-masing memahami sesuai dengan apa yang dipahami olehnya. Maka terjadilah perpecahan dan pertikaian. Kalau hanya sekedar berdalil, ya semua orang bisa berdalil. Tinggal somot saja satu dari ayat Al-Quran atau hadis, cukup. Kalau sekedar hanya berdalil. Orang komunis pun bisa berdalil dengan Al-Quran. Kenapa tidak bisa? Sehingga bagi orang-orang komunis yang ingkar kepada Allah, ketika mereka ingin melarang manusia dari melaksanakan as-shalah, mereka nyatakan fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat. Ayah, celaka. Mau apa saja? Ini ayat Al-Quran. Kalau hanya sekedar main asal comot saja. Kalau yang penting dia punya dalil, ya ini juga dalil. Ayat Al-Quran. Tapi apakah benar yang seperti ini? Padahal kalau dilanjutkan apa isinya? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai daripada salatnya. Nah,
Maka kembali kepada kitabullah wa sunnah dengan pemahaman salaf ini yang akan mempertemukan manusia di atas kebenaran. Pernyataan Allah wala tafarraqu, janganlah kalian bercerai-berai, ini akan selesai dengan kembali kepada kitabullah wa sunnah dengan pemahaman as-salaf. Sehingga umat Islam itu tidak butuh sebetulnya kepada bendera-bendera, partai-partai, golongan-golongan, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi, ormas-ormas yang menyuarakan Islam, mengatasnamakan Islam, tetapi malah membuat rancu Islam antara satu bagian muslimin benturan dengan yang lainnya, saling bertikai, saling jatuh-menjatuhkan, saling jelek-menjelekkan, bahkan di antara mereka saling bertempur, musuh-memusuh. Kalau mereka tidak kembali kepada kitabullah, sunnah dengan pemahaman salaf. Oleh karena itu, di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang namanya partai, golongan, ormas atau aliran apa saja. Yang ada hanya satu pemahaman, kitabullah, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan pemahaman para sahabat yang langsung mereka terima dan pahami daripada beliau alaihi salatu wassalam. Wala tafarraqu, janganlah kalian bercerai-berai. Kemudian Allah nyatakan dalam ayat ini, wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan. Ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian dahulu saling bermusuhan. Di masa jahiliyah sebelum kedatangan Islam, luar biasa. Hanya masalah sepele, mereka siap bertempur dan perang qabilah, bunuh-membunuh, menumpahkan darah dan kehormatan di antara mereka. Nah, demikian keadaannya. Sehingga kondisi yang seperti ini, setiap orang merasa takut, terancam dengan nyawanya. Tidak ada keamanan dan tidak ada ketenteraman. Yang berlaku adalah hukum rimba. Siapa yang kuat maka dia yang berkuasa. Allah ingatkan, wazkuru, ingat oleh kalian, nikmatallahi 'alaikum, kenikmatan Allah atas kalian, id kuntum a'daan, dahulu kalian itu bermusuhan sebelum datangnya Islam. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah jinakkan hati di antara kalian. Dengan apa Allah jinakkan? Dengan Islam ini, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka hidup dengan bersaudara, dengan persaudaraan yang luar biasa, yang kita mungkin tidak bisa membayangkannya. Yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu lebih mengedepankan saudaranya atas diri mereka sendiri, walaupun mereka punya kebutuhan yang mendesak. Ketika Al-Muhajirin datang ke Al-Madinah, diterima oleh Al-Ansar dengan lapang dada, dengan wajah yang ceria, dan mereka siap membela Al-Muhajirin dengan keimanan dan apa yang mereka punya, sehingga mereka dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai mereka berbagi harta. Silakan, aku punya harta demikian, engkau pilih dari hartaku mana yang engkau suka. Tidak hanya sebatas ini, sampai sebagian mereka menyatakan kepada saudaranya Muhajirin yang datang, seperti apa yang dilakukan oleh Ansari kepada Abdurrahman bin Auf, silahkan, aku punya istri sekian,
pilih yang kau suka akan aku ceraikan, kemudian kau nikah. Nah ini istrinya. Persaudaraan yang luar biasa. Sanggupkah kita? Apa yang membuat mereka demikian kuat? Hubungan batin dan hubungan persaudaraan mereka. Islam, tidak ada yang lain. Tapi yang datang ini adalah orang-orang mulia, kaum muhajirin, bukan para rampok. Sehingga ketika ditawari harta, istri, mereka juga yata'affafun, menjaga kehormatan diri mereka. Mereka mendoakan saudaranya, semoga Allah memberkahi hartamu, memberkahi keluargamu. Abdurrahman bin Auf hanya menyatakan, dullani ala syuh. Cukup tunjukkan aku mana letaknya pasar. Sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari, maka ditunjukkan ke pasar, lalu Abdurrahman bin Auf melakukan jual beli, sampai kemudian dia mendapatkan untung dan akhirnya dia melamar seorang wanita dengan hasil jerih payahnya sendiri. Dan mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam walimahannya, dan beliau menyatakan, aulim walau bisya, lakukanlah walimahan walaupun dengan seekor kambing. Masya Allah. Ini persaudaraan yang telah diikat oleh tali Islam. Tapi apakah kita melihat persaudaraan ini muncul di tengah-tengah kaum muslimin pada saat ini? Mereka tercerai-berai, mereka terpecah-pecah dalam berbagai kelompok, aliran, golongan, organisasi, partai. Subhanallahil azim. Ternyata kaum muslimin mengulang sejarah bangsa jahiliyah yang berpecah belah di dalam pertikaian sengit yang jauh daripada nikmat Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu Isya sudah masuk, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan ba'da al-Isya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.